Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotmeda Panggabean, NPM 2005170194. Saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan pada PT Unilever Indonesia. Adapun anggota kelompok saya yaitu 1 Salma Mahardika, NPM 2005170187, yang kedua Ibnu Suhaila Lubis, NPM 2005170194, yang ketiga Imam Nawawi Adila, NPM 2005170192, dan yang terakhir yaitu teman saya Siti Harinisya Yasmin, NPM 2005170189. Baiklah, kami akan memulai pembahasan tentang laporan yang kami buat. Yang pertama yang menjelaskan yaitu teman saya Salma Mahardika. Kepada Salma saya persilahkan. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Unilever. Perusahaan ini sebelumnya bernama Lever Zulfabriken NV dan PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia Tbk bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman yang berbasis teh, dan Unilever Indonesia didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Lever Zulfabriken NV di Jakarta. Lalu, pada 22 Juli 1980, nama resmi perusahaan ini diubah menjadi PT Unilever Indonesia, dan pada 30 Juni 1998, nama perusahaan ini diubah lagi menjadi PT Unilever Indonesia Tbk hingga saat ini. Unilever Indonesia melepas 15% sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan pada Bursa Efek Surabaya pada tahun 1981. Unilever Indonesia mempunyai lebih dari 1.000 distributor di seluruh Indonesia. Perusahaan Unilever sendiri memiliki 149.000 orang karyawan di seluruh dunia dan memiliki 400 merek di lebih dari 150 negara. Saya Siti Harinisya Yasmin akan melanjutkan tentang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan. Keakuratan dan pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisa. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk memeriksa laporan keuangan sebuah perusahaan dengan teknik dan metode tertentu. Kita juga bisa menggali beragam informasi yang dibutuhkan. Laporan keuangan bisa juga berfungsi sebagai variabel dalam pertimbangan operasional, rencana investasi, dan mitigasi risiko bisnis. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk memeriksa laporan keuangan sebuah perusahaan dengan teknik dan metode tertentu. Kita juga bisa menggali beragam informasi yang dibutuhkan. Laporan keuangan bisa juga berfungsi sebagai variabel dalam pertimbangan operasional, rencana investasi, dan mitigasi risiko bisnis. Adapun fungsi laporan posisi keuangan adalah untuk mengetahui kondisi dari aktiva, modal, dan utang sebuah intensitas di sebuah periode waktu tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh-contohnya dari PT Unilever Indonesia. Dan di sini ada aset lancar, aset tidak lancar, dan jumlahnya. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Adapun tujuannya yaitu untuk memberikan informasi mengenai jumlah total pajak yang harus dibayarkan, memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan apakah memperoleh laba atau merugi. Selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Laporan perubahan ekuitas ini berfungsi untuk dapat melengkapi pengungkapan perubahan dari modal yang terjadi pada perusahaan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Selanjutnya itu laporan arus kas.
Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Laporan perubahan ekuitas ini berfungsi untuk dapat melengkapi pengungkapan perubahan dari modal. Tujuan utama dari laporan arus kas yaitu yang pertama, mengevaluasi kemampuan perusahaan, yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan, dan yang ketiga, mengetahui kemampuan perusahaan. Aktivitas bisnis perusahaan. Aktivitas bisnis perusahaan adalah seluruh kegiatan yang mencakup semua aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan tujuan utama untuk menghasilkan laba. Definisi ini secara umum mengarah kepada seluruh aktivitas ekonomi yang dijalankan perusahaan selama proses usaha berjalan. Untuk mencapai tujuan perusahaan, proses bisnis memiliki peran untuk memperdayakan seluruh sumber daya yang ada pada organisasi. Yang pertama, ada aktivitas operasional dalam bisnis perusahaan. Bagian pertama dari laporan arus kas adalah arus kas yang berasal dari aktivitas operasional atau cash from operating activities. Aktivitas ini mencakup banyak hal dalam laporan laba rugi dan merupakan porsi penting dalam neraca saldo. Laporan arus kas akan membalik jurnal transaksi bersifat non-kas seperti depresiasi dan amortisasi. Kemudian perubahan pada neraca saldo seperti piutang dagang dan utang dagang akan ditambahkan atau dikurangkan berdasarkan implikasi terhadap laba bersih. Yang kedua, aktivitas investasi dalam bisnis perusahaan. Arus kas dari investasi merupakan bagian kedua dari laporan arus kas. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dikapitalisasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pembelian aset jangka panjang akan dicatat sebagai pengeluaran kas pada bagian ini. Begitu juga dengan penjualan tanah dan gedung yang dianggap sebagai sumber pemasukan kas. 3. Aktivitas pendanaan dalam bisnis perusahaan. Bagian terakhir dalam arus kas adalah pencatatan arus kas masuk dan keluar yang dihasilkan dari aktivitas pembiayaan perusahaan. Aktivitas ini mencakup penawaran saham, perdana ke publik IPO atau Initial Public Offerings, dan berikutnya, serta pembiayaan dari pinjaman utang. Bagian ini juga akan mencatat jumlah kas yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam wujud dividen, pembelian kembali saham atau stock repurchase, dan pembayaran bunga pinjaman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aktivitas pendanaan, di mana kita semua sudah bisa melihat dari PPT yang kami buat. Di sini sudah ada tertera laporan keuangan yang mengenai pendanaan. Yang satu yaitu debt to equity, di mana cara menghitung DTE yaitu total hutang dikurang total modal dikali 100%. Jadi dari perhitungan yang kami dapat, kami mendapatkan hasilnya 341,27%. Yang kedua yaitu dividen payout ratio, di mana cara menghitung DPR tersebut yaitu dividen kas dibagi laba bersih dikali 100%. Kami mendapatkan hasilnya sebesar 109,98%. Selanjutnya yaitu ada aktivitas investasi, di mana dalam aktivitas investasi ini terbagi 3 perhitungan, di mana kesatunya return on asset, kedua return on equity, yang ketiga return on net operating asset. Di sini kita bisa melihat rumus-rumus yang menjelaskan tentang aktivitas investasi tersebut. Lalu yang terakhir yaitu mengenai aktivitas operasi. Di dalam aktivitas operasi kita terdapat ada quick ratio, operating profit margin, dan free cash flow. Di dalam quick ratio cara menghitungnya yaitu aset lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Dari hasil yang kami dapat yaitu 41,8. Yang kedua, operating profit margin, cara menghitungnya yaitu laba sebelum pajak dibagi laba bersih dikali 100%. Yang ketiga yaitu arus cash flow, di mana cara menghitungnya itu arus kas kegiatan operasi dibagi dengan pengeluaran modal dikali 100%. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dari PT Unilever kita bisa menilai bahwa dari visi, misi, serta tujuan perusahaan yang membuat mereka memiliki stabilitas laporan keuangan diri tahun ke tahun yang selalu naik dengan berbagai penjualan yang tersedia untuk mengutamakan keperluan. Dan dari aktivitas pendanaan, menurut kami kurang baik dalam mengolah dana karena terlalu besar serta dapat mengakibatkan kelemahan keuangan perusahaan, tetapi menguntungkan untuk para investor. Tetapi dalam aktivitas investasi dan aktivitas operasi perusahaan termasuk ke dalam kategori bagus. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lancar kami mohon maaf.
Kepada teman-teman sekalian, kami meminta kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.